dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kedentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini di minggu terakhir bulan Maret ini, sekaligus minggu Palmarum 5 hari sebelum Jumat Agung dan 1 minggu sebelum Paskah, kita kembali boleh berkumpul di rumah Tuhan ini, berjumpa dengan sesama umat percaya untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Kak Pendeta Guru Srigar yang memberi kesempatan bagi saya untuk boleh berbagi firman Tuhan. Terima kasih untuk seluruh majelis dan jemaat. Saya Pendeta Putri Zastini Huta Barat, telah menikah dengan Pendeta Rambi SN Rahab. Kami melayani di Gereja Kristen Protestan Angkola. Saya pendeta non-struktural. Kalau di GKPA, kalau dua-dua suami istri, satu yang aktif struktural, suaminya saya non-struktural. Suami saya sekarang melayani sebagai tenaga dosen di SMP Abisabda Medan. Kami dikaruniai 2 orang anak, Vide FDH Rahab, kuliah sekarang di UGM, Fakultas Teknik Fisika, dan Gladys Guru Rahab di SMP Santo Thomas. Kami tinggal di Jalan Sebincering. Demikian perkenalan dari saya, kiranya ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk boleh saling mendukung dalam doa dan dalam segala hal yang berkenan bagi Tuhan. Tema yang menjadi bahan renungan bagi kita saat ini adalah bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Kalau kita berbicara tentang bersorak, biasanya identik di pikiran kita itu orang bersorak karena sesuatu sukacita. Karena ada sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan, mendatangkan sukacita, maka orang akan bersorak-sorak, bahkan mungkin sampai bertepuk tangan. Tetapi hari ini kita akan melihat 2 keadaan yang sangat bertolak belakang. Pergumulan, tetapi kita harus bersorak. Itulah Palmarum. Sebenarnya kalau kita baca tadi di episode bacaan kita ketika Yesus datang memasuki Betfage, di situ saat-saat akan mempersiapkan diri menghadapi penderitaan. Kalau sahabat kita Katolik lebih jelas lagi jalan salib itu bagaimana sulitnya. Tetapi di tengah situasi itu ada sorakan, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang kita mau memahami konteks itu dalam pengalaman Daud. Dalam pengalaman Daud di perjanjian lama, bagaimana dia aman dalam tangan Tuhan. Itu judul perikop kita kalau kita baca Mazmur 31 tadi. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari teks ini. Pertama, digambarkan dengan jelas Daud berada dalam situasi yang sulit. Itu keadaannya. Memang tadi kita baca dari ayat 8, tetapi kalau kita baca dari ayat 1 sampai 7, terlihat jelas bagaimana pergumulan yang dihadapi Daud.
Saya akan baca cepat ya, ayat 1-7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu, sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Berarti dia dalam kondisi yang sangat berat. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku, punggung pertahananku untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ini dia kuncinya ayat 5. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepadamu. Daud dalam kondisi sulit. Kondisi sulit yang pertama jelas karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul benci kepada Daud. Kondisi ini membuat Saul tertekan. Dalam ketaatannya kepada Tuhan, dia diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Kemanusiaannya mungkin ingin berontak terhadap kebencian Saul itu. Tetapi ketaatannya kepada Tuhan membuat dia diam. Kita ingat cerita bagaimana ada beberapa kali kesempatan sebenarnya kalau Daud mau membalaskan dendamnya, tetapi dia tidak melakukannya. Karena ketaatannya kepada Tuhan mengalahkan kedagingannya. Ini yang menarik dari teks ini. Dalam kondisi itu dia berserah kepada Tuhan. Dalam kondisi dia dikejar-kejar oleh Saul, dalam kondisi dia berhadapan dengan berbagai tantangan dan bangsa lain, dengan kondisi tekanan yang juga ada dalam dirinya sendiri, Daud berserah kepada Tuhan. Itu yang kita lihat, yang pertama sekali. Lalu kemudian kalau kita baca teks tadi yang sudah kita baca dari ayat 8, Daud mengalami sengsara. Itu di ayat 8. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsara. Ada kesengsaraan, pergumulan yang sungguh Daud rasakan di dalam kehidupannya, yang membuat dia merasa tidak mampu lagi kalau mengandalkan dirinya, maka jalan yang terbaik, pilihan imannya adalah berseru kepada Tuhan. Itu yang pertama, di ayat 8. Di ayat yang kedua, Daud merasa sesat. Kalau kita baca, kasihanilah aku ya Allah, ayat 10, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, merenalah jiwa dan tubuhku. Sakit hati, sesak yang dirasakan oleh Daud membuat dia merasa sangat lemah. Nanti relevansinya dalam kehidupan kita, sesak apa yang kita rasakan saat ini. Mahasiswa sesak sekarang karena apalagi yang semester baru ya, sampai 1 tahun 2 semester belum pernah menginjak kampus, belum pernah jumpa dengan teman-temannya secara langsung, belum bertemu dosennya secara langsung, virtual sekarang semua. Nggak tahu kalau di sini, kalau di tempat jauh, saya yakin di sini juga masih seperti itu. Kita sekarang menjadi sesak. Banyak hal yang menyesakkan kita. Ekonomi mungkin dulunya bagus, ada banyak yang cerita curhat, yang punya usaha-usaha sampai ke titik 40%. Bingung antara mau merumahkan pegawai karyawan dengan ya sip-sipan lah jadinya. Seminggu kamu 2 kali masuk, kamu seminggu sekali masuk, daripada memberhentikan mereka enak, nggak sampai hati. Ada banyak pergumulan. Tetapi di sisi lain ada banyak cerita yang kita dengar di masa COVID ini, orang berkembang dengan usahanya. Ada beberapa teman yang saya tahu jelas dia memulai usahanya ketika COVID terjadi, kurang lebih setahun yang lalu, dan sekarang yang setahun itu membuat dia sangat berkembang. Ini nanti kita lihat bagaimana menghadapi kondisi itu dari keimanan kita. Yang kedua tadi, Daud merasa sesak. Yang ketiga di ayat 11 dikatakan, hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ternyata benar, ketika hati kita penuh dengan pergumulan, maka itu akan mempengaruhi fisik kita. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah membungkukkan tulang. Itu benar ternyata. Daud merasakan itu. Pergumulan yang dihadapinya
kesesakan yang dihadapinya, duka yang dihadapinya karena beragam pergumulan tadi, baik dari dirinya sendiri. Kita ingat dosa Daud, bagaimana terhadap Bathsheba, bagaimana dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, yang menghukum dirinya sendiri dengan keberdosaannya itu. Belum lagi tadi dari luar, maka Daud merasa sangat-sangat tertekan. Yang keempat, ada beberapa poin memang di sini. Kalau kita baca ayat 12, di hadapan semua lawanku aku tercela. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Dia sampai kepada kondisi yang sangat disudutkan, dicela. Sesuatu yang sangat menekan dia, tidak hanya jasmani tetapi rohaninya. Dia tercela. Ini kita harus tahu dulu latar belakang mengapa Daud sangat tertekan. Di poin-poin itu yang mau saya jelaskan. Kelima, Daud merasa terhilang seperti orang mati. Ini dia yang paling menyedihkan. Ayat 13. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Karena pergumulan yang sangat berat itu, dia merasa dia sudah dianggap orang gila, mati, tidak ada lagi, tidak diperhitungkan lagi. Ini kan pergumulan yang berat ya. Kalau kita merasa kita sudah tidak ada, orang sudah tidak memperhitungkan kita, eksistensi kita tidak diperhitungkan, itu pergumulan yang paling berat. Coba bayangkan kita berada di satu tempat tapi kita tidak dianggap ada, itu paling menyakitkan. Itu yang dirasakan oleh Daud. Lalu kemudian yang keenam di ayat 14 dikatakan, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka, orang banyak tadi, bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Kondisi ini menambah beban berat Daud, dan ini membuat dia sangat tertekan. Inilah kondisi-kondisinya. Saya paparkan itu, itulah yang dihadapi Daud. Bayangkan kita dalam kondisi seperti itu. Wajarlah Daud merasa sangat tertekan. Tetapi yang menarik, jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud menghadapi semuanya itu dengan tindakan iman yang sangat bijaksana. Makanya saya katakan tadi ada paradoks, pergumulan dihadapi dengan sorak-sorai. Itu kan tema hari ini. Bagaimana kita menghadapi pergumulan dengan sorak-sorai? Bagaimana kita menghadapi masalah dengan senyum? Bagaimana kita bisa katakan bersukacitalah padahal aku sakit, padahal ekonomi itu susah, padahal masa depan nggak menentu, kehidupan kami morat-marit. Bagaimana bisa berkata bersukacitalah, bersorak-sorai? Mari kita belajar dari Daud hari ini. Yang pertama yang dilakukan Daud adalah ayat ke-14. Daud berserah kepada Tuhan. Daud berserah kepada Tuhan. Dia dengan jelas mengatakan, kalau kita lihat tadi dalam pergumulan yang dihadapinya, dia berserah. Dia benar-benar yakin ketika ada orang yang mencelakakan dia, ayat 15 maksud saya ya, tetapi aku kepadamu aku percaya. Pergumulan yang dihadapinya diperhadapkannya dengan kasih Tuhan. Ada dua hal yang menarik yang bisa kita pelajari dan kita hidupi. Ketika kita berbenturan dengan masalah, ingatlah kasih Tuhan. Saya ulang ya. Ketika kita berbenturan dengan masalah, ingatlah kasih Tuhan. Yang terjadi sering, ketika kita berbenturan dengan masalah, kita fokus kepada masalah itu. Akhirnya kita lemah, kita putus asa, kita tak berdaya, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita fokus kepada masalah itu. Tetapi ketika kita menghadapi masalah lalu ingat kebaikan Tuhan, makanya ada istilah think and thanks. Think artinya pikirkan, ingat kebaikan Tuhan, pikirkan, ingat kebaikan Tuhan, maka kita bisa thanks, bersyukur kepada Tuhan. Itu bedanya orang yang di dalam Tuhan dengan yang tidak. Itu bedanya orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak. Masalah sama-sama datang, iya. Masalah sama-sama ada, iya. Tapi bedanya orang yang mengandalkan Tuhan tidak fokus kepada masalahnya, tetapi dia fokus kepada kebaikan Tuhan. Saya ambil contoh sederhana saja, simple.
Saya ambil contoh yang mudah saja kita mengerti. Ini ada pintu di depan saya, pintu utama. Kalau pintu itu tertutup, ini gambaran kita yang sering fokus kepada masalah. Kita merasa berakhirlah segala. Nah habis dana dombe, habis mater mau, kan? Kira-kira seperti itu. Orang muda dengan pergumulanmu, apakah itu pergumulanmu studimu, masalah pertemananmu, hubungan dengan dosen mungkin masalah dengan orang tua, banyak terjadi sesuatu ketidakcocokan dalam pekerjaan kita, orang tua komunikasi dengan anak yang tidak lancar dan lain sebagainya. Sepertinya pintu itu yang tertutup itu mengakhiri kehidupan kita. Tetapi kita lupa, kanan, kiri, samping ini ada pintu lain sebagai jalan keluar kita. Ini contoh sederhana. Ketika kita terlalu fokus dengan masalah, maka yang ada adalah keputusasaan. Tetapi ketika kita tenang, berserah, percaya, dalam teks ini dia pakai kata tetapi aku, artinya dia lawan itu. Tuhan, ini poin pergumulanku. Tadi saya sebut 6. Ini pergumulanku, ini nyata, iya, ini kenyataan pergumulan. Lalu dia balas itu dengan kata tetapi, artinya apa? Batallah semua ini, karena aku percaya kepadamu. Tetapi itu mau mengarahkan kacamata kuda yang ada menatap ke depan. Hai Tuti, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke sampingmu. Ada banyak pintu yang bisa dijadikan jalan keluar. Ini yang menarik dari teks ini. Makanya bisa bersorak-sorai. Makanya kita bisa bersuka cita dalam pergumulan kita. Makanya kita bisa tetap berharap sesuatu yang lebih baik lagi esok. Karena apa? Karena kita tidak fokus kepada masalah kita, tapi mengingat-ingat kebaikan Tuhan, memikirkan kebaikan Tuhan, dan kemudian bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama, Daud berserah. Lalu kemudian kalau kita lihat tadi, Daud memohon kelepasan dari Tuhan. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Bermohon artinya ada komunikasi yang baik. Saya harus katakan, beribadah, berdoa, membaca firman, bersaat teduh, ber-PA atau apapun namanya, yang kelihatannya berjumpa dengan Tuhan, belum tentu mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Berjumpa dengan Tuhan, yang kelihatannya berjumpa dengan Tuhan, belum tentu mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Apa bedanya? Berjumpa dengan Tuhan bisa dianggap sebagai ritual saja, rutinitas. Nanti dilihat orang, aku nggak ibadah di mana? Nanti aku nggak ketemu pendeta, nggak ketemu majelis, ditanya apa? Nanti teman-temanku bilang, hari Minggu kamu kemana? Pelayanan, kan ada gitu ya. Senin sampai Minggu kamu di mana? Pelayanan. Oh, pelayanan luar biasa. Tetapi tidak mengalami apa? Sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai bagian dalam kehidupan dan meyakini bahwa rancangan Tuhan itu indah. Mengalami artinya sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah sedetik pun melepaskan kita, sehingga kita mampu bersorak-sorai dalam segala keadaan. Kita kan pandai nyanyi aja, jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Ini nanti ya, pergumulan Yesus itu luar biasa itu ya. Makanya saya kalau ada orang berdoa begitu, serius ya, tadi doanya, benar gak itu doa? Karena mulut kita begitu, hati kita, jangan kehendakmu Bapa, kehendakku jadilah. Daftar permintaan itu maunya Tuhan jawab semua ya, ACC.
Orang yang mengalami Tuhan, dia percaya apapun jawaban Tuhan itu yang terbaik baginya. Kalau kita baca Mazmur 23 ayat 1, memang kalau Indonesianya dibikin Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bahasa Ibraninya aslinya Jehovah Rohi Lo Eksar. Kalau terjemahan terdekatnya King James Version, terjemahannya lebih tepatnya begini. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan gembalaku, aku tidak berada di dalam keinginan. Pertanyaan saya, siapa kita yang tidak punya keinginan? Saya pun tak berani tunjukkan. Ternyata yang membuat kita tidak mengalami Tuhan karena kita ingin keinginan kita itu yang terjadi. Itu sebab dikatakan I shall not be in want. Aku tidak berada, aku tidak dikuasai oleh keinginan. Ragukah kita tanpa meminta pun Tuhan Sang Gembala itu mencukupkan keinginan? Bukan keinginan ya, saya sengaja buat dulu. Bukan keinginan, kebutuhan. Yang sering kita minta itu want, padahal yang kita butuhkan itu need, kebutuhan. Saya butuh makan, mau makannya nasi dan garam, pokoknya makan. Tapi kita ingin nasi, ini nggak usah sebut merek, makanan-makanan yang mahal. Itu keinginan. Saya butuh pakaian titik, tetapi keinginan kita, aku mau pakaianku branded, harganya mahal. Dari atas ke bawah sama, bermerek semua. Itu keinginan. Makanya kita tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak katakan tidak boleh pakai sesuatu yang mahal, tidak itu maksud penjelasannya. Tetapi yang mau dimaksud, pahamilah bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Itu sebabnya orang yang beriman itu dalam segala kondisi dia bisa bersorak-sorai. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ya kan? Ini yang Daud lakukan. Ini yang mau Tuhan katakan, wahai umatku di Palmarum ini, di tengah kondisi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya, dan jangan berharap akan kembali ke titik yang persis sama seperti dulu, karena bagaimanapun new normal life harus menjadi bagian kehidupan kita. Tetaplah bersorak-sorai. Jangan kehilangan sukacita karena pergumulan yang kita hadapi. Itu yang mau dikatakan dari teks ini. Jangan kehilangan kebahagiaan karena sesuatu yang tidak Tuhan peruntukkan untuk kita. Saya concern pelayanan saya banyak ke orang muda, anak-anak muda, remaja, pemuda. Banyak pergumulan pemuda yang sering tidak kita sangka-sangka. Apalagi kalau pergumulannya dengan orang tua. Wah, ternyata itu pergumulan yang berat sekali. Kalau boleh sharing satu pengalaman, di satu tempat, di satu kampus, tema waktu itu pengampunan. Lalu kami ngobrol, diskusi, lalu setelah itu seorang anak bilang, Ibu Pendeta boleh tinggal sebentar, saya mau berdiskusi. Tadi saya malu bertanya di depan teman-teman. Oke, boleh. Lalu dia berdiskusi. Singkat cerita, dia bercerita tentang banyak hal, tapi intinya dia bilang, mengampuni itu aku bisa lakukan, kecuali terhadap seseorang. Saya berpikir orang itu siapa? Saya berpikir sahabatnya atau apa, ternyata orang itu adalah bapaknya. Dia cerita, saya tidak usah jelaskan detail di sini. Akhirnya cukup beberapa kali ya,
tidak cukup sekali itu kami bertemu, karena mungkin sudah sangat, udah lebih 10 tahunan pergumulan. Singkat cerita, minta dulu nomor telepon mamamu, sudah orang Batak juga. Waktu kami masih di Jogja ini ceritanya. Minta nomor telepon mama, lalu saya komunikasi, boleh saya bicara sama mama? Dikasih gini. Ini ada yang mau bicara. Nah, bicaralah sama bapakmu. Jadi dia sudah 10 tahunan lebih tak mau bicara sama bapaknya. Bayangkan Amang Inang, jemaat terkasih orang muda, hai, dengarkan hari ini. Hanya menyebut saya yang duluan menangis, hanya untuk mengatakan Bapak sulitnya minta ampun. Akhirnya ketika dia tersebut, Bapak, saya udah begini, dia udah menggigil, bapaknya, nak, dia orang anakku, bapaknya pun di sana. Saya bisa bayangkan. Dari nada suaranya itu saya juga bisa bayangkan beban berat bapaknya di sana, kerinduan berkomunikasi. Karena apa? Karena masing-masing tidak mengalami Tuhan. Yang satu mungkin dari segi kebapaan yang merasa selalu benar, tidak pernah salah. Yang satu dari segi keanakannya merasa orang muda yang harus dimengerti. Tidak ada saling di situ. Ini menjadi penting bagi kita. Konteks kekinian ini sangat penting. Bagaimana kita bisa bersorak di tengah situasi pergumulan yang kita hadapi. Orang muda, jangan merasa karena engkau sudah lebih hebat pendidikanmu, lalu orang tuamu itu tidak ada apa-apanya. Itu banyak saya alami, orang tua yang curhat karena sulitnya berkomunikasi dengan anaknya setelah anaknya mendapat gelar ini dan itu. Saya mau katakan, sehebat apapun dirimu, orang tua itu tetap selangkah di depan. Saya selalu kalau bercerita tentang kehidupan orang tua dan anak menangis, karena saya kelas 2 SD ditinggalkan bapak saya. Rindu sekali memiliki orang tua sampai dewasa. Tapi ya begitulah. Bapak saya kalau ya mungkin punya kita semua idola, tapi memang belum ada. Walaupun sekarang saya punya suami yang juga saya akui baik, tapi tetap sosok yang terbaik itu masihlah bapakku. Walaupun hanya sampai kelas 2 SD. Karena tidak mengalami, merasa lebih hebat. Coba bayangkan kalau orang tua, ini karena saya lihat banyak orang muda. Coba bayangkan kalau orang tua berkata, Ibu Pendeta tolonglah bilang ke anakku, wah ada apa kok jadi orang lain yang menjadi perantara dia berbicara dengan anaknya. Kenapa tidak ibu saja, saya bilang. Tidak sanggup saya berbicara dengannya. Karena tidak mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi Daud mengalami Tuhan, dia tahu benar, dia sadar benar kelemahannya, sadar benar dosanya. Lalu kemudian kalau kita lihat oleh sahabatnya, dia diingatkan akan dosanya, dia mengoreksi dirinya. Disitulah orang yang mengalami Tuhan. Orang yang mengerti dia tidak sempurna, tetapi dia mau mengandalkan Tuhan, tadi percaya kepada Tuhan, lalu memohon pertolongan dari Tuhan. Orang seperti itulah yang bisa bersorak-sorai di dalam kehidupannya. Ini yang mau disuarakan. Kalau di gereja Katolik dan di gereja-gereja Jawa itu biasanya kita bawa itu pohon palem. Lalu kemudian dilambai-lambaikan. Jadi biasanya saya di sana kalau masuk prosesi, mereka lambai-lambaikan. Lalu kemudian sebenarnya awalnya dulu itulah yang kemudian setelah setahunan mengering, itulah yang diolah menjadi Katolik atau gereja-gereja Jawa itu memakai rabu abu yang menorehkan abu di kening, membuat tanda salib. Abu dari daun atau daun palem. Kalau kita kan memang tradisinya tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud, padahal sebenarnya Yesus datang itu mau menghadapi pergumulan. Tetapi orang yang tidak paham tadi memahaminya, wah raja datang
dia datang dengan keledai, bukan dengan kuda tunggangan seorang jago perang. Artinya bagi kita kembali ke teks Daud ini, jangan berpikir ketika kita menghadapi masa-masa sulit, tidak ada yang bisa disorakkan dengan sukacita. Jangan berpikir ketika kita mengikut Tuhan juga tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita, jangan. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. 3 hal yang tidak terpisahkan dalam komitmen kita mengikut Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal itu, kita bisa bersorak-sorak. Hal besar terjadi kalau ditanya kepada kita, tidak usah katakan kuat-kuat, dijawab di hati masing-masing saja. Ada nggak di antara kita yang bisa bilang hari ini sesuatu mujizat terjadi dalam hidupku? Jawab di hati aja. Adakah di antara kita yang bisa katakan hari ini mujizat terjadi dalam hidupku? Mungkin kita bilang nggak ada yang karena di bayangan kita mujizat itu sesuatu yang wah, miskin jadi kaya, sehat, diagnosa stadium 4 lalu sembuh. Itu mujizat. Dompetku kering kosong tiba-tiba banyak uang di situ, itulah mujizat. Kita lupa, mujizat adalah ini setelah berpuluh tahun saya merenungkan ini, sampailah saya kepada satu istilah itu yang selalu saya pegang. Mujizat adalah ketika kita menghidupi apa yang kita imani. Itu saja bagi saya mujizat. Ketika kita menghidupi apa yang kita imani, itulah mujizat. Kalau saya sudah mengimani dia, duduk diam sajalah, dia akan kerjakan banyak hal untuk kita. Bukan berarti duduk diam maksud saya tidak bekerja ya, tapi percayalah, ora et labora kata Martin Luther, berdoa dan bekerja. Tuhan akan kerjakan banyak hal. Bukankah mujizat Amang Inang, pemuda, anak-anakku, tadi pagi kita bisa bangun? Siapa bisa jamin semalam ketika kita tidur kita bangun tadi pagi? Bukankah mujizat kita masih bisa bernafas lega? Bukankah mujizat kita masih berjumpa orang-orang yang kita kasihi? Bukankah mujizat kita masih cukup makan 3 kali sehari? Dan banyak lagi hal-hal sederhana menurut orang, menurut kita, sebenarnya itu sesuatu yang istimewa ketika kita melihat pergumulan orang-orang lain di luar sana. Karena itu, di Minggu Palma ini kita diingatkan kembali di akhir bulan Maret ini, sembari kita mempersiapkan diri, tadi sudah diwartakan dan didoakan Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah. Mari kita benar-benar melihat diri kita, melihat keberadaan kita, datang kepada Tuhan dan percaya bahwa kita tetap bisa bersukacita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah Dia sedang merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Saya tutup penjelasan khotbah ini dengan bernyanyi. Oh ya, nggak apa-apa, nggak usah. Memang saya tadi tidak koordinasi, nggak apa-apa. Saya akan tutup penjelasan khotbah ini
Mari kita lihat kehidupan kita masing-masing saat ini. Di Minggu Palmarum ini, minggu kita benar-benar merenungkan bagaimana kita mau menyambut Tuhan dalam perjalanan penderitaannya untuk kita. Karena itu kalaupun kita menghadapi pergumulan saat ini, jangan menjadi orang yang putus asa. Tetapi percayalah, seberat apapun, sebesar apapun, Tuhan sedang merangkaikan yang indah bagi kita. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Jadi, seandainya saat ini banyak pergumulan kita dan kita menangislah di hadapan Tuhan. Tapi imanilah, air mata itu tidak akan terbuang sia-sia. Dengan iman kita percaya Tuhan akan rangkai itu menjadi permata, sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.